Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita berjumpa dalam anugerah Tuhan. Kita diliputi kasih karunia-Nya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Persoalan apapun, Tuhan tetap ada bersama kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami dalam segala keadaan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu dan karena Tuhan punya rencana baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami, berikan kami pengertian untuk memahami dan melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 2 ayat 1-2. Tertulis demikian. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang bishop bernama Potter suatu kali hendak berlayar ke Eropa dengan menaiki kapal laut. Di dalam kapal, ia baru menyadari bahwa ia berada dalam satu kabin atau satu kamar dengan penumpang lain. Ketika dia melihat penumpang yang lain itu ada di dalam kabin yang sama, Bishop Potter merasa khawatir dengan barang-barangnya. Tidak lama kemudian Bishop Potter pergi menuju ke meja petugas di kapal untuk menitipkan barang-barang berharganya. Ia katakan, "Bolehkah saya menitipkan barang-barang saya di sini?" Petugas di kapal itu berkata, "Tentu saja boleh, saya akan menyimpannya untuk Anda." Penumpang yang satu kabin dengan Anda juga sudah menitipkan barang-barangnya di sini. Seringkali saudara kita begitu cepat menilai orang lain. Kita memandang buruk mereka, padahal orang lain mungkin juga menilai kita buruk, menilai kita dengan cara yang sama. Dalam dunia di mana kita hidup, selalu ada penilaian. Orang menilai cara berpakaian kita, pekerjaan kita, cara kita bicara, cara makan kita, kehidupan rohani kita. Semua itu dinilai. Dan seringkali kita juga menilai orang lain berdasarkan hal-hal ini. Bahkan kita merasa diri kita lebih baik, lebih benar, lebih rohani. Tapi firman Tuhan pada saat ini mengajar kita untuk jangan cepat menghakimi. Tapi yang terlebih dulu kita lakukan, haruslah mengoreksi diri. Dalam Roma 2 ayat 1-2 ini dikatakan, "Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian." Sebelum kita menghakimi atau menilai orang lain, ada baiknya kita mengoreksi diri kita terlebih dulu. Jangan merasa diri kita lebih benar. Seringkali orang yang suka menghakimi justru melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Kita semua penuh kelemahan dan dosa, dan kalau kita sadari akan hal itu, kita akan jadi lebih rendah hati dan lebih mengasihi daripada menghakimi. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh menilai atau menegur orang lain. Firman Tuhan mengajar kita untuk mengoreksi diri kita terlebih dulu, hidup dalam kebenaran, baru kemudian menegur orang. Menegur tujuannya bukan karena mau pamer bahwa kita lebih hebat atau lebih rohani, tapi kita menegur orang lain karena kasih dan kerinduan supaya mereka bertumbuh dan hidup dalam kebenaran. Ada kalanya kita terjebak dalam situasi di mana kita membicarakan orang lain secara negatif di belakangnya.
Kita tidak berani menegur langsung. Kita menggosipkan, memfitnah, menyindir. Sikap yang demikian tidak dikehendaki Tuhan. Kalau kita mau menegur, tegurlah secara langsung. Sebab teguran yang nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum menghakimi, sebelum menilai orang lain, mari kita cek diri kita sendiri. Apakah kita sudah hidup benar? Sudah hidup seturut kehendak Tuhan? Jadilah rendah hati dan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Jangan hidup dalam kemunafikan, tapi hidup dalam kejujuran dan kebenaran di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati kita, bukan hanya penampilan luar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang kembali dan terus mengajar kami, membentuk kami, menjadi semakin sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak cepat menilai orang lain, tidak cepat menyalahkan orang lain, tidak menghakimi orang lain, tapi mengoreksi diri kami sendiri. Apakah kami sudah benar di hadapan Tuhan? Mampukan kami Roh Kudus untuk hidup jujur di hadapan-Mu Tuhan. Hidup benar, hidup kudus sesuai dengan kehendak firman-Mu. Dan ajar kami untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami, menegur mereka dalam kasih. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi pekerjaan, usaha dan pelayanan, dan dalam segala hal. Berkati kami, pimpin kami jadi berhasil dan berkemenangan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya kami alami mujizat dan jawaban serta pertolongan Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.